فبأي آلاء ربكما تكذبان Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan para pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini kita akan berbicara tentang zakat fitri, karena di hari ini kita sudah hari yang ke-27 ya dari Ramadan, dan besok hari ke-28 itu sudah boleh mengeluarkan zakat fitri. Karena itu di sini ada dua hadits yang ingin kita kaji untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang baik insyaallah ta'ala seputar zakat fitri itu. Hadits yang pertama adalah berasal dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayat Bukhari dan Muslim, di mana beliau berkata bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri itu sa'an min tamrin atau sa'an min syair. Satu sa' ini kayak takaran ya, untuk takaran. Ditakar itu kayak liter apa kayak gituan, tapi ini ukuran sa'. Jadi satu sa' dari korma dan satu sa' dari jelai atau gandum. Alal abdi wal hurri, kewajibannya ini terhadap budak dan orang yang merdeka, wadzakari wal unsa, terhadap laki-laki dan perempuan, wassagiri wal kabir, terhadap anak kecil dan orang dewasa, minal muslimin, dari kaum muslimin. Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Nabi perintahkan supaya zakat ini itu dikeluarkan sebelum manusia pergi menunaikan sholat Idul Fitri. Iya. Jadi ini terdapat beberapa hukum penting yang perlu diketahui. Yang pertama, terdapat kewajiban zakat fitri itu. Zakat fitri ini kewajibannya untuk setiap muslim dan muslimah. Tapi kewajibannya ini terikat dengan 3 syarat. Syarat yang pertama, keislaman. Jadi orang yang wajib zakat itu, wajib zakat fitri, dia adalah seorang muslim. Iya. Apakah dia anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan, budak, orang merdeka, bahkan orang yang tidak waras juga, sepanjang dia muslim, itu ada kewajiban pada hartanya terkait dengan zakat fitrinya. Ini keislaman namanya, syarat keislaman. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kemampuan mengeluarkan. Itu syarat kewajiban diikat dengan kemampuan, makanya disebut dikeluarkan satu sa'. Dia punya kemampuan mengeluarkan makanan. Iya. Yang pertama, seorang itu dia ukur dulu dirinya. Jadi zakat fitri ini bukan masalah orang banyak harta, orang kaya, orang yang bergelimang harta. Bukan itu masalahnya zakat fitri. Zakat fitri itu terkait dengan orang yang punya kelebihan makanan. Iya. Jadi di hari ini, misalnya kita mengeluarkan zakat di hari ini,
atau sampai hari raya Idul Fitri, ya hari raya Idul Fitri, kita punya makanan untuk sehari dan semalam kita, terus kita punya kelebihan dari keperluan pokok ini, dan kelebihannya sebanyak 1 sa', maka di sini wajib untuk dikeluarkan zakat fitrinya 1 sa' itu. Ya, misalnya saya keperluan makan saya bersama keluarga itu anggaplah 2 kilo, ya, anggap 2 kilo dalam sehari dan semalam. Ya, dan saya sudah bisa makan dengan itu. Terus saya kelebihan beras 3 kilo misalnya, masih ada kelebihan. Apakah beras fisik atau saya punya uang untuk bisa beli beras? Maka di sini saya wajib untuk mengeluarkan zakat fitri, karena saya sudah punya kelebihan di atas makanan pokok yang saya punya, yang saya makan untuk sehari dan semalam. Nah, itu makna dari syarat kedua dari kewajiban. Dia punya kemampuan berupa memiliki 1 sa' dari makanan pokok, melebihi dari makanan pokok yang dia miliki di hari itu, di 1 hari dan 1 malamnya. Baik, itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, dikatakan di sini oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah memerintah agar supaya zakat itu dikeluarkan, ditunaikan sebelum manusia pergi melakukan sholat Idul Fitri. Nah, ini syarat ketiga. Orang wajib zakat apabila dia mendapati waktu wajib. Waktu wajibnya itu adalah ketika matahari terbenam di akhir Ramadan, dan dengan itu masuk tanggal 1 Syawal. Ya, itu waktu wajib namanya. Ya, kalau dia dapati waktu wajib, maka dia wajib. Karena itu kalau misalnya ada bayi yang baru lahir sebelum matahari terbenam, maka bayi ini wajib bayar zakat. Wajib dibayarkan zakatnya. Karena dia menghadiri terbenamnya matahari. Iya. Masih mendapati akhir Ramadan. Demikian pula kalau misalnya ada yang wafat sebelum matahari terbenam, dia wafat, maka yang wafat ini masih ada dikeluarkan zakatnya, zakat fitrinya, sebab dia masih mendapati Ramadan. Iya. Demikian pula kalau misalnya jadi kalau yang wafat tadi wafat setelah matahari terbenam, atau bayi lahir setelah matahari terbenam, ya ini artinya dia tidak dapati lagi Ramadan. Ya, maka dengan itu tidak ada kewajiban zakat padanya. Iya. Ya, demikian. Kalau begitu syarat kewajiban ada 3. Keislaman, punya kemampuan sekadar 1 sa' makanan lebih dari keperluan hari itu. Kemudian yang ketiga adalah telah masuk waktu, dia dapati waktu wajibnya. Iya. Kemudian di sini nampak ya bahwa kewajiban itu syaratnya adalah keislaman. Mau anak kecil, orang dewasa, laki-laki, perempuan. Iya. Tapi kalau misalnya janin di perut ibu, dia belum lahir, itu tidak ada kewajiban zakat karena belum lahir. Tapi kalau sunnah, sejumlah daerah salaf menganggap dianjurkan, disunnahkan, tidak apa-apa dikeluarkan. Dan dengan ini juga bisa diketahui ya bahwa zakat itu agak lapang ya, karena misalnya ada teman saya, satu keluarga, saya bayarkan zakat fitrinya, saya bayarkan dan dia mengizinkan, maka itu syah untuk mereka sebagai zakat fitri. Ya, syah sebagai zakat fitri. Baik. Kemudian di sini dijelaskan bahwa kadar yang dikeluarkan itu 1 sa'. Ya, 1 sa' itu di ukuran 2,4 kilo. Ya, kalau beras ya kita di ukuran 2,4
2,4 kilo. Sebagian ulama dia mengatakan ukuran 2 kilo 40 gram. Sebagian ulama lagi 2 kilo 2,6 kilo. Dan sebagian ulama lagi 3 kilo dihitungnya. Yang 3. Ya mungkin ada yang bertanya kenapa ada perbedaan-perbedaan, karena memang riwayat so' itu adalah takaran ya yang dipakai di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dipakai oleh penduduk Madinah. Nah, takaran inilah yang dipakai. Ya. Dan yang paling dekatnya itu kalau dia punya takaran yang dipakai oleh Nabi itu fisiknya ada sama dia. Nah, itu baru bisa dia ukur. Dan ini sampai sekarang takarannya masih ada. Sampai sekarang takarannya masih ada. Alhamdulillah saya punya takaran itu. Saya contoh dari takaran punya guru saya. Guru saya mencontohnya dari takaran punya gurunya. Ya, gurunya juga mencontoh dari takaran punya gurunya. Sampai kepada Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu. Takaran yang dipakai di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan itu saya ukur satu mud itu yang dipakai. Mud yang kita riwayatkan ini itu sekitar 600 gram beras. Jadi kalau satu so' 4 kali 600, 4 kali 600 berarti 2 kilo 400 gram, sekitar itu. Baik, jadi itu yang apa namanya gambaran ya terkait dengan berapa itu satu so'. Dan yang dikeluarkan itu makanan pokok. Ya memang di masa Rasulullah itu yang disebut oleh Ibnu Umar di sini korma dan gandum ya. Abu Said menyebut makanan mereka di masa Nabi korma, gandum, kemudian jelai ya gandum, kemudian keju, ya susu mereka masak kemudian dikeringkan, ya. Kemudian kismis, nah, itu makanan yang disebutkan. Tapi Abu Said memberikan ketentuan umum, so'an min ta'am, yang beliau nukil dari Nabi. Satu so' dari makanan, dan makanan itu semua makanan pokok yang biasa dimakan. Termasuk kita di Indonesia ini, kita makan beras dihitung beras. Ya, sebagian wilayah misalnya makan sagu dihitung sagu. Iya. Jadi yang biasa dikeluarkan dari makanan pokok yang biasa dimakan. Ya kalau dia makan beras, makan sagu, boleh dia keluarkan setengah sok dari beras, setengah sok dari sagu. Ya semuanya berjumlah satu sok semuanya. Itu juga nggak apa-apa. Diperbolehkan. Iya. Kemudian di dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Hakim, beliau berkata bahwa farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-sha'im minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Faman addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah. Wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri sebagai pensuci bagi orang yang puasa. Nah, ini penjelasan hikmah dari zakat fitri. Zakat fitri itu mensucikan untuk orang yang berpuasa dari al-lagwu war rafath, dari perkara sia-sia dan perkara buruk. Iya. Karena orang ketika berpuasa ada kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, ada hal-hal yang mungkin membuat puasanya itu menjadi tidak sempurna. Maka dengan dia mengeluarkan zakat fitrinya ini menambal kekurangan itu. Iya. Dibahasakan oleh Waki' bin Jarrah rahimahullahu taala seperti sujud sahwi. Kalau kita lupa sholat atau gerakan ada yang kita sujud sahwi ini itu menambal kekurangan sholat. Sama di sini zakat fitri ini itu menambal kekurangan untuk orang yang berpuasa. Dia mensuci, menambal kekurangannya, santunan bagi saudara-saudaranya. Karena Nabi katakan wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan untuk orang miskin. Ya supaya tampak kegembiraan di hari itu. Kemudian supaya semakin
rekat hubungan antara umat Islam, dan itu juga bentuk kesyukuran. Ya, seorang sudah menyelesaikan subhanallah puasanya, ibadahnya, dia bersyukur kepada Allah dengan bersedekah, ya, mengeluarkan zakat fitrinya. Nah, ini diantara hikmah-hikmahnya dari zakat fitri itu. Kemudian Nabi katakan wa tu'matal lil masakin, untuk memberi makan orang miskin. Nah, ini terkait dengan penyaluran, distribusi. Zakat fitri itu siapa yang berhak menerimanya? Yang berhak menerimanya adalah orang miskin. Cuman satu golongan disebut oleh Rasulullah SAW dalam hadits Ibnu Abbas. Tidak disebut yang lainnya. Iya. Tidak disebutkan kepada yang lainnya. Nah, karena itu penyaluran zakat fitri itu di kalangan mayoritas ulama itu beda dengan penyaluran zakat harta yang kita sudah bahas kemarin. Kalau zakat harta dijalurkan di 8 golongan. Tapi kalau zakat fitri itu cuma satu. Iya, hanya kepada fakir dan miskin saja. Ini cuma golongan yang berhak menerima, fakir dan miskin. Orang miskin berarti fakir masuk ya. Sebab miskin itu lebih ringan daripada fakir. Ya, kalau miskin aja diberi, fakir tentunya lebih-lebih bisa diberi juga. Lebih pantas untuk diberi. Ya, maka ini terkait dengan golongan yang berhak menerima zakat fitri. Baik. Kemudian yang terakhir di sini terkait dengan waktu pengeluarannya. Jadi Ibnu Abbas terangkan harus dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri. Kalau dia dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri, maka itu dihitung zakat yang diterima. Tapi kapan dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, maka itu dihitung sedekah saja. Dihitung sedekah, tidak dihitung zakat lagi. Ya, kecuali kalau misalnya orang lupa ya, sudah ini lupa, nanti pas sholat baru dia ingat. Nah, ini nggak ada masalah, dia kalau lupa dimaafkan, langsung dia keluarkan kalau dia lupa. Tapi kalau dia ceroboh, dia teledor, nah ini dihitung sedekah saja, tidak dihitung mengeluarkan kewajibannya. Iya. Kemudian di dalam waktu mengeluarkan zakat ini ada 3 waktu. Ada waktu wajib, ada waktu sunnah, dan ada waktu boleh. Ada waktu boleh. Waktu wajibnya itu ketika matahari terbenam. Itu waktu wajibnya. Ketika matahari terbenam di akhir Ramadan. Dan terbit 1 Syawal. Itu waktu wajib sudah. Iya. Waktu sunnahnya, disunnahkan dikeluarkan zakat itu sebelum pergi sholat Idul Fitri. Sebelum pergi sholat Idul Fitri. Itu waktu sunnahnya. Kenapa lebih dianjurkan di situ? Sebab itu lebih menampakkan simbol agama, syiar Islam. Sebelum pergi dia berbagi dengan saudaranya, dia memberikan, dia membawakan, dan seterusnya. Itu subhanallah menampakkan dari simbol agama. Dan menunjukkan kecintaan dan mempererat persaudaraan. Iya. Yang ketiga ada namanya waktu boleh. Waktu boleh itu syah kalau dia keluarkan di waktu itu. Nah, itu mulai dari tanggal 28. Jadi tanggal 28 itu boleh. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu di hadits riwayat Al-Bukhari, wa kanu yu'tuna az-zakata biyawmaini au biyawmin au yawmain qabla al-fitr. Adalah mereka mengeluarkan zakat itu sehari atau 2 hari sebelum sholat idnya. Ya, sehari atau 2 hari. Sehari atau 2 hari ya berarti maksimalnya tanggal 28. Boleh. Jadi tanggal 28 itu sudah boleh dikeluarkan. Dan memang orang juga namanya distribusi ya, kalau kita pengen afdolnya. Tapi pas mau waktu sholat biasanya orang sibuk kalau sudah sholat, mau pergi ke lapangan dan seterusnya. Ya biasanya sebelum di malam hari atau ya tanggal 28, 29 orang sudah sibuk mengeluarkan. Biasanya seperti itu. Agar supaya pergi ke hari raya hatinya tenang, sudah nikmat, dia melaksanakan sunnah-sunnah yang disunnahkan di hari raya tersebut. Baik, jadi ini beberapa hukum terkait dengan zakat fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala
mengampuni kita semua, menerima dari sholat kita, ibadah kita, puasa kita, sholat malam kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita kepada segala hal yang dicintai dan diridhoinya. Innahu waliyudzalik wal qadiru alaih, wallahu taala alam.